Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji, kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam, tapi mana gaji kami, mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah dengan anggaran yang berbeda-beda, dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik, itu ada selisih lagi. Saya tidak tahu apa saya yang salah hitung Pak, tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat Pak. Karena kalau kami bodoh pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Jadi saya minta dengan tegas hari ini Pak Menteri, tolong data realisasi APBN yang kita pernah minta itu diberikan. Semua program kerja, termasuk dana transfer ke daerah, saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota Dewan. Karena setelah kami setujui baru dana transfer itu ditransfer. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Itu yang kedua. Dana-dana pendidikan, dana BOS, BOP, PAUD. Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah, orang guru-gurunya ibu kami tuh nggak dapat apa-apa Bu Anita, kami hanya capek. Lah, kok di laporannya sekian banyak dananya ya? Jadi saya minta Pak tolong, mata rakyat masih hari ini masih ada Pak. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak itu. Tunjangan khusus guru di area terpencil Pak, masih banyak yang teriak nggak dapat 3-6 bulan. Ini kita mau marah atau kita mau kasihan, kita jadi bingung karena kami itu selalu gimana ya, ketika kami datang kami hanya melihat air mata guru-guru, kami juga jadi menangis jadinya. Ya, dan sakit hati kami ketika Anda dengan bangganya di PBB mengatakan ada 400 timbayangan. Kalau 400 timbayangan itu hanya mengacaukan anggarannya PBB, APBN ya, ngapain Anda bangga dengan itu Pak Menteri? Yang berikut, tunjangan profesi guru tolong diperhatikan Pak Menteri. Daratan Sumba, Daratan Timur masih banyak persoalan. Banyaknya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK yang belum digaji serta guru lulus passing grade yang tak kunjung diangkat memantik amarah Komisi 10 DPR RI kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Pada pertemuan rapat dengan Komisi 10 DPR dengan Mendikbud Nadiem Makarim, terungkap masih banyak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK yang belum digaji hingga bulan September tahun 2022 ini. Akibatnya anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakoba meluapkan kemarahannya kepada Mendikbud Nadiem Makarim soal PPPK ini. Anita meluapkan kemarahannya lantaran masih banyak persoalan PPPK yang tak kunjung diselesaikan oleh Mendikbud. Ia mengatakan, permasalahan itu bermula dari banyaknya PPPK yang belum digaji. Kemudian, persoalan guru lulus passing grade atau PG yang sampai saat ini masih menggantung nasibnya karena tak kunjung mendapat formasi PPPK. Mereka menunggu diangkat karena banyak yang sudah diberhentikan, tuturnya. Ia meminta bos perusahaan Gojek itu untuk lebih memperhatikan nasib guru PPPK. Tolong Pak Menteri perhatikan mereka, ketika kami datang ke dapil. Kami hanya melihat air mata guru, kami menangis jadinya, ucapnya soal PPPK yang belum digaji serta guru lulus PG yang belum diangkat ini. Selanjutnya, Anita juga meminta Mendikbud untuk memperhatikan tunjangan guru honorer di sejumlah daerah, terutama di 3T. Tolong perhatikan Pak Menteri, tunjangan profesi guru di daerah terpencil yang belum cair sudah 3 bulan, ini kita mau marah apa mau kasihan? Tolong perhatikan, tegasnya. Politisi Partai Demokrat itu pun menyinggung soal sikap Nadiem Makarim, yang merasa bangga karena mendapat tepuk tangan dalam Rapat Persatuan Bangsa-Bangsa PBB beberapa hari lalu. Anita mengatakan Nadiem Makarim tidak perlu membanggakan hal tersebut karena masih banyak persoalan PPPK. Anita mengingatkan Nadiem jangan berbangga dengan tepuk tangan di PBB. Luar negeri tepuk tangan karena mereka tidak tahu. DPR dan rakyat Indonesia yang tahu kondisi itu tidak benar.
Makanya kami tidak mau tepuk tangan. Satu lagi, tolong Mas Nadiem jangan bohongi kami, tandas Anita soal banyaknya PPPK yang belum digaji ini.